Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayah jualah kita masih diberikan umur untuk mengerjakan puasa pada tahun ini. Dan tidak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa ramah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan, di penghujung bulan yang penuh berkah dan keampunan ini. Itu artinya Ramadan akan meninggalkan kita. Dan akankah kita berjumpa kembali di Ramadan yang tahunnya akan datang? Ataukah kita yang meninggalkan Ramadan terlebih dahulu? Oleh karena itu, marilah sejenak kita mengevaluasi diri, apakah puasa kita sudah meningkatkan ketakwaan. Pada dasarnya, kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa bukan dengan tujuan lapar, dahaga, dan merasakan kesukaran. Namun, di balik semua itu terdapat hikmah yang sangat banyak. Salah satu hikmah berpuasa yaitu agar dengan berpuasa kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana tujuan pokok diwajibkan puasa kepada orang-orang yang beriman agar mereka bisa menjadi hamba Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat tersebut memiliki nilai adiluhung bahwasanya puasa seharusnya bisa menjadi mediator bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa, seseorang sudah berkomitmen menyempurnakan ketakwaannya, sebagaimana definisi takwa itu sendiri, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan tujuan tersebut, mari kita evaluasi kembali diri kita. Apakah puasa yang kita lakukan selama ini sudah menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa, sudah menjadikan kita hamba yang benar-benar semangat dan meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepadanya, atau justru sebaliknya? Cara yang paling gampang untuk mengetahui ibadah puasa kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melihat semangat dan konsisten kita untuk terus beribadah setelah bulan Ramadan. Jika terus semangat dan konsisten dalam beribadah setelah bulan Ramadan, yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu adalah menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak semangat, menunjukkan bahwa ibadah yang selama ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika puasa yang kita lakukan selama ini tidak bisa meningkatkan imunitas ketakwaan kepada Allah, itu menunjukkan bahwa puasa yang kita jalani selama 1 bulan ini ada yang salah, ada yang kurang baik, dan ada penghalang yang membuat kita tidak bisa meningkatkan ketakwaan.
Salah satu perbuatan yang bisa merusak terhadap ibadah puasa adalah dengan berbohong, berkata kotor, dan membicarakan keburukan orang lain. Sebagaimana hadis yang telah ditegaskan oleh Nabi dalam suatu hadis yang artinya, puasa adalah benteng, selama engkau tidak membakarnya. Para sahabat bertanya, dengan apa bisa membakarnya wahai Rasulullah? Nabi menjawab, dengan berbohong, berkata kotor, membicarakan keburukan orang lain, dan adu domba. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dengan berpijak pada hadis tersebut, bisa kita koreksi kembali. Sudahkah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala puasa kita selama bulan Ramadan? Jika sudah, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita pertolongan agar tidak terjerumus kepadanya. Dan jika tidak, maka tidak heran jika puasa tidak bisa memberikan efek positif sekalipun kepada kita semua. Pemirsa ramah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah kita masih diberikan umur yang panjang dan masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Tidak lupa pula kita sampaikan, kita haturkan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa rahmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita semua sudah berada di penghujung Ramadan. Itu artinya sebentar lagi bulan yang penuh dengan berkah dan keampunan ini akan meninggalkan kita semua. Dan mungkinkah kita akan bertemu lagi di Ramadan yang berikutnya, ataukah kita yang akan meninggalkan Ramadan terlebih dahulu? Oleh karenanya, marilah sejenak kita mengintrospeksi diri kita, apakah puasa kita sudah meningkatkan ketakwaan. Pada dasarnya, kita semua diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa 1 bulan, bukan dengan tujuan lapar, dahaga, dan merasakan kesukaran. Namun di balik semua itu, terdapat hikmah yang sangat banyak. Salah satu hikmah puasa, dengan berpuasa, kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, sebagaimana tujuan diwajibkannya puasa kepada orang-orang yang beriman, agar mereka bisa menjadi hamba yang bertakwa. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat tersebut memiliki nilai luhur bahwa seharusnya puasa bisa menjadi mediator bagi kita semua untuk meningkatkan
meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan berpuasa, seseorang sudah berkomitmen menyempurnakan ketakwaannya. Sebagaimana definisi dari takwa tersebut, yaitu mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dari tujuan tersebut, mari kita evaluasi kembali ibadah puasa yang kita lakukan saat ini. Apakah sudah menjadikan kita hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah? Sudahkah puasa menjadikan kita hamba yang benar-benar semangat dalam meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepadanya? Atau justru sebaliknya? Cara yang paling gampang untuk mengetahui ibadah puasa kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melihat semangat dan konsisten untuk terus beribadah setelah bulan Ramadan ini. Jika terus semangat, menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan menjadi ibadah diterima. Jika tidak semangat, menunjukkan bahwa ibadah kita selama ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika puasa yang kita lakukan selama ini tidak bisa meningkatkan imunitas ketakwaan kepada Allah, itu menunjukkan bahwa puasa yang kita jalani selama 1 bulan ini ada yang salah, ada yang kurang baik, ada penghalang membuat kita tidak bisa meningkatkan ketakwaan. Salah satu perbuatan yang bisa merusak terhadap ibadah puasa kita adalah dengan berkata bohong, berkata kotor, dan berbicara dan membicarakan keburukan orang lain. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi dalam salah satu hadis yang artinya, puasa adalah benteng, selama engkau tidak membakarnya. Para sahabat bertanya, dengan apa bisa membakarnya wahai Rasulullah? Nabi menjawab, dengan berbohong, berkata kotor, membicarakan keburukan orang lain, dan adu domba. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dengan berpijak pada hadis tersebut, bisa kita koreksi kembali. Sudahkah kita meninggalkan perbuatan yang bisa merusak pahala puasa selama kita selama di bulan Ramadan? Jika sudah, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita pertolongan agar tidak terjerumus kepadanya. Dan jika tidak, maka tidak heran jika puasa tidak bisa memberikan efek positif kepada kita semua. Pemirsa ramah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi